Kamu mungkin sudah terlalu lama memberi ruang dalam hidupmu untuk seseorang yang belum jelas keberaniannya, belum pasti langkahnya, dan belum juga memilih untuk benar-benar hadir. Maka wajar jika sekarang kamu bertanya dalam hati, bagaimana kalau kamu menghilang dari hidupnya? Apakah dia akan mencari, merindukan, dan baru menyadari maknamu setelah kehilangan? Ataukah diamnya adalah tanda bahwa kepergianmu justru akan melegakan beban dalam pikirannya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, jantung pun rasanya mau copot. Ternyata ini yang terjadi kalau kamu menghilang darinya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Eight of Pentacles memperlihatkan bahwa dia akan kembali fokus pada hidupnya. Pada rutinitas, pada pekerjaan, pada proyek-proyek yang bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sepi yang perlahan muncul. Tapi kamu harus tahu, dia akan mulai bekerja lebih keras bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena dia sedang menolak untuk memikirkan apa yang hilang. Kamu pernah menjadi seseorang yang konsisten, yang hadir dengan penuh perhatian, dan saat kamu tak lagi ada di sana, dia akan merasa lubang kecil yang sunyi mulai tumbuh di tengah-tengah hari-harinya yang dulu biasa. Nine of Cups menyiratkan bahwa dia mungkin akan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja, bahwa dia masih punya hidup yang menyenangkan, bahwa kepergianmu tidak terlalu mengguncang. Dia akan memaksakan diri untuk terlihat bahagia, bahkan merasa dirinya masih utuh. Tapi ini hanyalah bentuk pertahanan ego. Di dalam hatinya, ada kekosongan yang sulit diungkapkan. Karena selama ini, kamu adalah bagian dari kepuasan batin yang ia sembunyikan dari dunia luar. Namun yang benar-benar terjadi tergambar dalam Eight of Swords. Setelah kamu pergi, dia akan mulai terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia tidak lagi akan langsung mengejarmu, bukan karena tidak peduli, tetapi karena dia akan lumpuh oleh kebingungan. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dia akan bertanya-tanya dalam diam. Apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu kecewa? Apakah dia pantas dicari? Dan semua pertanyaan ini akan membuatnya terkurung dalam bayang-bayang penyesalan yang belum tentu bisa ia ungkapkan. Disinilah Queen of Cups menunjukkan makna sesungguhnya dari kehadiranmu dalam hidupnya. Kamu bukan sekadar seseorang yang hadir, tapi seseorang yang mengerti, yang menyayangi tanpa syarat, yang mencintai dengan intuisi dan kelembutan. Saat kamu tidak ada lagi, dia akan merasa kehilangan sebuah pelabuhan emosi yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Dan rasa kehilangan itu tidak akan datang dengan ledakan, tapi dengan keheningan yang panjang dan menguras batin. Knight of Cups pun akhirnya muncul sebagai bentuk gerakannya yang akan tertunda. Setelah cukup waktu berlalu, dan dia sadar bahwa kamu tidak hanya sekadar menghilang untuk menarik perhatian, tetapi benar-benar melepaskan, dia akan mulai merasa terdorong untuk kembali. Tapi ini tidak akan cepat. Dia akan menunggu momen yang tepat dan akan mendatangi kamu dengan hati-hati, membawa kata-kata yang lama ia susun dalam pikirannya. Bukan karena dia sudah sepenuhnya sembuh, tapi karena ia sadar, kamu adalah sesuatu yang tidak bisa ia ganti dengan siapapun. Tapi kamu juga perlu tahu bahwa Six of Pentacles memperlihatkan bahwa dia akan mencoba datang dengan energi yang lebih seimbang. Mungkin dulu kamu terlalu banyak memberi, terlalu tulus sampai lupa menimbang apakah kamu juga menerima. Kepergianmu akan menjadi cermin yang memaksa dia bertanya, apa yang telah aku lakukan selama ini? Dan itulah yang membuatnya ingin memperbaiki pola. Knight of Wands lalu menunjukkan bahwa rasa panik itu akan muncul. Ketika dia sadar, kamu benar-benar tidak ada, dia akan mencoba bergerak cepat. Tapi gerak cepat ini bisa jadi tidak konsisten. Ada bagian dari dirinya yang impulsif, ingin memperbaiki semuanya sekaligus, tapi juga tidak tahu harus memulai dari mana. Dan di titik ini, kamu akan melihat apakah dia benar-benar belajar atau hanya sedang mengejar karena takut kehilangan.
Ten of Wands menandakan bahwa kepergianmu akan membuat dia merasa terbebani oleh semua yang belum sempat ia ucapkan. Penyesalan, kata-kata yang tidak sempat diutarakan, dan rasa bersalah yang mulai menghantuinya akan mengalir bersama beban emosional yang semakin lama semakin berat. Dan saat semua itu menumpuk, barulah dia menyadari bahwa kamu bukan hanya seseorang yang hadir dalam hidupnya, tapi seseorang yang membuat beban itu terasa lebih ringan hanya dengan keberadaanmu. Seven of Wands mengatakan bahwa meskipun kamu menghilang, dia tidak akan bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Dia mungkin tidak tahu cara mencarimu secara langsung, tapi dia akan mulai menjaga kenanganmu dalam pikirannya. Setiap kata-katamu, setiap perhatian kecil yang dulu kamu berikan, akan mulai muncul dalam pikirannya saat dia sendiri. Dia akan mulai mempertahankanmu, bahkan saat kamu sudah tidak lagi berdiri di sisinya. Dan yang paling indah adalah bahwa Ten of Cups dan Two of Cups tetap muncul di akhir. Ini berarti bahwa meskipun kamu pergi, cinta yang pernah ada itu masih punya potensi untuk bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Kadang, kehilangan adalah cara semesta untuk membuat seseorang belajar mencintai dengan cara yang benar. Dia mungkin baru menyadari nilai kebahagiaan dan koneksi spiritual yang kalian miliki setelah kamu tidak lagi mudah dijangkau. Terakhir, King of Wands menunjukkan bahwa dari rasa kehilanganmu, dia akan perlahan-lahan tumbuh menjadi seseorang yang lebih matang, lebih tahu apa yang ia inginkan, dan lebih berani memperjuangkan apa yang selama ini ia diamkan. Dia mungkin akan datang kembali dengan energi yang berbeda. Bukan lagi sebagai sosok yang ragu-ragu, tetapi sebagai seseorang yang tahu bahwa kamu adalah cahaya yang tidak bisa ia biarkan padam begitu saja. Maka jika kamu bertanya, bagaimana kalau aku menghilang dari hidupnya? Jawabannya adalah, dia mungkin akan diam, bingung, dan mencoba mengalihkan diri di awal. Tapi dalam diam itu akan muncul kesadaran yang pelan-pelan tumbuh, bahwa kepergianmu bukan hukuman, tapi peringatan dari semesta bahwa cinta yang diabaikan bisa benar-benar hilang. Dia mungkin akan terlambat menyadari, tapi jika cintanya memang nyata, dia akan kembali. Bukan dengan cara lama, tapi dengan keberanian baru. Apa isi hatinya selama kamu menghilang dari hidupnya? Saat kamu menghilang dari hidupnya, saat jejak kehadiranmu perlahan memudar dari rutinitasnya, hatinya sebenarnya tidak setenang yang tampak. Six of Pentacles memperlihatkan bahwa di awal-awal kepergianmu, dia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, mencoba menyeimbangkan hidupnya, dan bahkan pura-pura sibuk memberi perhatian pada hal-hal lain, seolah kamu bukan pusat dari yang ia pikirkan. Tapi dalam hatinya, ada ruang yang mulai terasa berat. Dia mulai sadar bahwa selama ini, relasi kalian mungkin tidak selalu seimbang. Kamu banyak memberi, dia banyak menerima. Dan ketika kamu berhenti memberi, dia kehilangan sesuatu yang sebenarnya sulit dicari penggantinya, keikhlasan. King of Swords selalu muncul sebagai gambaran sikap luar yang dia pakai sebagai tameng. Dingin, rasional, penuh logika. Ia membungkus rasa rindunya dengan analisis. Ia membungkus rasa kehilangannya dengan alasan-alasan logis yang dia bangun sendiri. Mungkin kamu terlalu sensitif, mungkin ini lebih baik, mungkin kamu yang terlalu banyak menuntut. Tapi di balik semua itu, sesungguhnya hatinya tidak sekuat yang ia perlihatkan. Semakin dia mencoba terlihat dingin, semakin terasa bahwa kepergianmu membuatnya kehilangan pijakan emosional yang selama ini diam-diam ia andalkan. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa untuk melupakanmu, dia membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia bekerja keras bukan untuk berprestasi semata, tapi untuk tidak punya waktu memikirkan kamu. Ia sibuk dengan rutinitas dan target agar pikirannya penuh dan hatinya tidak sempat bertanya-tanya. Apakah kamu juga merindukanku? Tapi kamu tahu, cinta tidak bisa dibungkam dengan kesibukan. Dan setiap kali ada jeda, setiap kali malam datang dan pekerjaan selesai, suara hatinya kembali berbisik tentang kamu, tentang kenangan itu, dan tentang luka yang belum ia akui. Two of Cups menunjukkan bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, ia tahu koneksi antara kalian bukan koneksi biasa. Dalam diam,
Ia masih mengingat cara matamu memandangnya, cara suaramu membuatnya tenang, dan cara cintamu mengisi ruang-ruang yang bahkan tak ia sadari kosong sebelumnya. Saat kamu pergi, ia kehilangan bukan hanya seorang kekasih, tetapi sahabat jiwa. Dan rasa itu masih tinggal di hatinya. Rasa ingin bertemu kembali, bukan hanya secara fisik, tapi secara hati. Namun, Seven of Swords mengungkap sisi gelap dari pikirannya. Ada rasa bersalah yang tidak ia akui. Ia tahu bahwa ia pernah menyembunyikan sesuatu atau menghindari keterus-terangan yang seharusnya ia tunjukkan padamu. Ia merasa mungkin kamu tahu, mungkin kamu merasakannya, dan itulah sebabnya kamu pergi. Ia dihantui pertanyaan, apakah kamu pergi karena lelah dimanipulasi? Ataukah kamu pergi karena mulai sadar bahwa ia belum siap mencintaimu dengan jujur? Ia berusaha menepis rasa bersalah itu, tapi hatinya tahu. Kamu pergi karena sesuatu yang ia sembunyikan akhirnya terlalu berat untuk kamu diamkan. Four of Cups memperlihatkan perasaan jenuh dan apatis yang menghampirinya. Ia mencoba membuka diri pada hal baru, tapi semuanya terasa hambar. Ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan energi hangat yang dulu kamu bawa. Ia mencoba terlihat tidak peduli, padahal yang ia lakukan hanyalah membungkam rindu. Dan saat seseorang mencoba mendekatinya, ia bandingkan mereka dengan kamu, dan selalu hasilnya tidak pernah sebanding. Kemudian Ace of Swords hadir sebagai momen kebenaran yang menyakitkan. Ia mulai menyadari bahwa kepergianmu bukan hanya sebuah kehilangan, tetapi teguran dari semesta bahwa ia harus berubah. Ia mulai melihat dengan jernih bahwa ada banyak hal yang tidak pernah ia ungkapkan. Banyak ketulusanmu yang tidak ia hargai sepenuhnya, dan banyak harapanmu yang ia biarkan menggantung tanpa jawaban. Dan pemahaman itu datang telat, datang saat kamu sudah tidak lagi mudah dihubungi. Nine of Swords menegaskan bahwa rasa bersalah itu kini hadir di malam hari, saat semua suara dunia mereda, dan suara hatinya menjadi lebih keras dari biasanya. Ia tidak bisa tidur, atau jika ia tidur, ia bermimpi buruk. Ia melihat bayanganmu, mengenang kalimatmu yang terakhir, memutar ulang pesan-pesan lamamu, dan bertanya-tanya apakah dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi ia takut. Ia tidak tahu bagaimana cara kembali. Dan ketakutan itu tumbuh jadi beban yang semakin menyiksa, karena ia sadar bahwa luka yang kamu bawa bukanlah luka yang bisa diobati dengan ucapan maaf semata. Dan akhirnya, Page of Swords menunjukkan bahwa meskipun dia tidak menghubungimu secara langsung, ia masih memantau. Ia mencari tahu kabarmu diam-diam. Mungkin lewat media sosial, lewat teman, atau lewat bisikan semesta yang samar tapi teras. Ia ingin tahu apakah kamu bahagia tanpanya. Ia penasaran apakah kamu sudah bersama orang lain. Ia menunggu tanda, sekecil apapun, bahwa kamu masih membuka sedikit ruang. Tapi sampai hari ini ia belum cukup berani untuk melangkah lebih jauh, karena hatinya masih digerogoti oleh rasa takut. Takut ditolak, takut tidak diampuni, dan takut bahwa mungkin kamu memang lebih tenang tanpanya. Maka inilah isi hatinya selama kamu menghilang. Ia tidak baik-baik saja. Ia menutupinya dengan kesibukan, dengan logika, dengan diam yang pura-pura kuat. Tapi jauh di dalam hatinya, kamu masih ada. Rasa bersalah, rindu, harapan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia ingin kembali, tapi tidak tahu caranya. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin kamu tahu bahwa kepergianmu membuatnya sadar bahwa kamu tidak tergantikan. Apakah dia akan bertindak? Nine of Wands membuka pembacaan dengan gambaran seseorang yang lelah tapi belum menyerah. Di hatinya, dia belum benar-benar menghilangkan namamu. Ada keinginan dalam dirinya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, tapi juga ada rasa takut. Takut ditolak, takut terlambat, takut kamu sudah tidak membuka pintu lagi. Dia mungkin tampak diam, tapi hatinya waspada, menanti waktu yang tepat. Meskipun ia tidak langsung bergerak, batinnya bersiap. Dia belum menyerah. Masuklah Queen of Wands dan King of Wands. Energi pasangan yang sama-sama kuat. Sama-sama memiliki ambisi, dan sama-sama tidak mudah tunduk pada emosi dangkal. Ini bukan hubungan biasa. Kalian adalah dua jiwa dengan cahaya besar,
yang saat bersama bisa saling menyinari, tapi juga bisa saling membakar jika belum matang. Disinilah tarik ulur kalian terjadi. Kamu bersinar dengan karismamu. Dia juga tak mau terlihat lemah, tapi dalam hati masing-masing ada rasa hormat, ada ketertarikan, dan ada kekaguman yang tak bisa dielakkan. Dia melihatmu sebagai sosok yang menantang tapi memikat. Dan kamu, meski marah dan kecewa, sebenarnya tahu bahwa dia adalah seseorang yang punya potensi besar, jika dia berani jujur pada hatinya sendiri. Knight of Wands dan Knight of Swords lalu muncul sebagai simbol niat dan dorongan kuat yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ada momentum besar yang sedang disiapkan semesta. Keinginan untuk bertindak itu ada, tapi selama ini tertahan oleh kebimbangan dan ego. Namun kartu-kartu ini menunjukkan bahwa dorongan dari dalam dirinya akan semakin sulit dibendung. Ia akan bergerak, dan saat ia melakukannya, langkahnya mungkin mengejutkan. Ia bisa tiba-tiba muncul setelah lama diam, bisa datang membawa kata-kata yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Kata-kata jujur yang selama ini ia pendam. Dan kamu harus tahu, ini bukan semata karena ia rindu, tapi karena ia sadar bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, kamu akan benar-benar hilang dari hidupnya. Eight of Wands menegaskan bahwa gerakan ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Semesta sedang membuka jalur komunikasi. Bisa jadi lewat pesan, lewat pertemuan tak terduga, atau lewat orang ketiga yang menyambungkan lagi benang yang hampir putus, energinya cepat. Seperti panah yang dilepaskan dari busur. Sekali dia sadar, kamu adalah yang dia cari, dia tak akan bisa lagi menunda. Tapi kamu juga tidak boleh lupa bahwa Page of Wands hadir sebagai pengingat. Dia masih belajar. Meskipun dia ingin mendekat, bukan berarti dia sudah siap sepenuhnya. Dia mungkin datang dengan semangat yang tinggi, tapi juga membawa kebingungan tentang bagaimana cara membuktikan dirinya. Disinilah kamu harus bijak. Jangan hanya melihat gerakannya, tapi lihat juga niat dan konsistensinya. Tanyakan pada hatimu, apakah dia datang untuk menebus atau sekadar lewat lagi? Two of Pentacles menunjukkan bahwa kamu juga sedang dalam fase memilih. Kamu mulai menimbang-nimbang antara memaafkan dan membuka kembali, atau menutup lembaran dan membiarkan yang baru datang. Kamu ingin menjaga kedamaian batinmu, dan itu wajar. Semesta tidak ingin kamu mengorbankan dirimu lagi demi cinta yang belum jelas arahnya. Tapi jika dia datang dengan keberanian, dengan kejelasan, dan dengan rencana nyata, semesta juga tidak akan menutup kemungkinan untuk kalian bersatu kembali. Queen of Swords mewakili kamu, seseorang yang sudah banyak belajar dari luka. Kamu tidak mudah terbuai kata-kata lagi. Kamu tidak ingin cinta yang hanya manis di awal, tapi mengecewakan di akhir. Kamu ingin kejujuran, kejelasan, dan ketegasan. Kamu sudah cukup kuat untuk melihat cinta dengan mata terbuka, bukan hanya hati yang rindu. Dan justru karena itulah, semesta ingin mengingatkan. Jangan turunkan standarmu. Yang akan tinggal adalah yang mampu mencintaimu dengan kualitas yang kamu pantas dapatkan. Dan akhirnya, Ten of Pentacles menyimpulkan semuanya. Semesta sedang membentuk fondasi. Entah dia yang sekarang atau seseorang yang akan datang, kamu sedang dipersiapkan untuk hubungan yang stabil, penuh kepercayaan, dan memberi rasa aman jangka panjang. Kamu tidak akan lagi dibiarkan berada dalam cinta yang setengah-tengah. Kamu sedang dituntun ke arah cinta yang membumi dan membahagiakan. Bukan hanya membuatmu terbang tinggi, tapi juga memberimu tempat untuk kembali dan bertumbuh. Jadi, apakah dia akan bertindak? Ya, dorongan itu ada. Gerakannya mungkin tiba-tiba, karena semesta mulai membuka jalur dan mendorong hatinya untuk tidak lagi menunda. Tapi keputusan tetap ada padamu, karena sekarang kamu sudah bukan sosok yang mudah ditarik ke masa lalu tanpa alasan kuat. Apakah semesta akan mempertemukan kalian kembali? Jika kalian memang ditakdirkan untuk bertumbuh bersama, maka ya, semesta akan menciptakan momen untuk bertemu lagi. Tapi jika dia datang hanya membawa sisa luka lama tanpa perubahan nyata, semesta juga bisa menutup jalur itu dan mempertemukanmu dengan cinta yang lebih utuh. Atau, apakah kamu sedang disiapkan untuk cinta yang lebih jujur sejak awal? Mungkin kamu sedang disiapkan untuk cinta yang tak perlu membuatmu ragu,
Tak perlu membuatmu menghilang dulu untuk dipahami. Tak perlu menunggu seseorang bertindak agar kamu merasa layak dicintai. Mungkin cinta itu sedang mendekat sekarang, selangkah demi selangkah. Maka siapkan dirimu, bukan untuk dia, tapi untuk cinta yang tak perlu kamu perjuangkan sendirian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.